Selamat sore, Sir. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan PKN halaman 75 sampai 85. Bab 3 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. 1. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini pertama-tama kita akan membahas tentang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan UUD awalnya diajukan PPUPKI. Setelah itu rancangan tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang ini bukanlah suatu peraturan yang tidak dapat diubah. Sesuai pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pasal 37 Undang-Undang 1945 disebutkan tata cara perubahan sebagai berikut. 1. Usul perubahan pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 2. Setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan dijelaskan bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah undang-undang itu setidaknya dihadiri 2/3 anggota MPR. 4. Putusan dilakukan dengan persetujuan 50% ditambah 1 anggota MPR. Lalu selanjutnya 5. Bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang ketetapan MPR atau TAP MPR. Untuk tingkat yang pertama yaitu pembahasan oleh Badan Pekerja MPR terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat kedua. Tingkat kedua yaitu pembahasan oleh rapat paripurna yang didahului penjelasan pimpinan dan dengan pandangan umum fraksi-fraksi. Tingkat ketiga yaitu pembahasan oleh panitia ad hoc MPR terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. Tingkat 3 ini merupakan rancangan ketetapan atau keputusan MPR. Lalu yang keempat yaitu pengambilan keputusan oleh rapat paripurna setelah mendengar laporan dari panitia ad hoc MPR dan jika perlu dengan kata terakhir dari fraksi-fraksi. Selanjutnya di sini kita akan membahas C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Biasanya RUU berasal dari Presiden atau DPR. RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus ada naskah akademik, kecuali RUU mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, lalu penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang menjadi undang-undang. C. Pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pengganti undang-undang. Selanjutnya, 1. Rancangan undang-undang dari DPR. A. RUU DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. B. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas undang-undang tersebut dengan DPR selama 60 hari. C. Apabila rancangan undang-undang disetujui oleh DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang rancangan undang-undang dari Presiden. RUU dari Presiden akan dikirim kepada pimpinan DPR. Presiden akan menugasi menteri untuk melakukan pembahasan RUU bersama DPR. Lalu yang B, DPR membahas RUU dari Presiden selama 60 hari. Lalu yang C, apabila sudah disetujui oleh Presiden dan DPR, maka Presiden akan mengesahkan menjadi undang-undang. Untuk yang ketiga, rancangan undang-undang dari DPD. A. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR. B. DPR membahas RUU tersebut melalui alat kelengkapan DPR. C. DPR mengajukan RUU secara tertulis kepada Presiden. D. Presiden menugasi menteri untuk membahas RUU bersama DPR. E. Apabila rancangan undang-undang disetujui oleh DPR dan Presiden selanjutnya akan mengesahkannya. Adapun RUU yang diajukan oleh DPD adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 1. Otonomi daerah, 2. Hubungan pusat dan daerah,
3. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. 4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. 5. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya, di sini kita akan membahas peraturan pemerintah atau PP. Tahapan penyusunan PP ini adalah sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Pembentukan panitia-panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah bukan kementerian untuk menyusun rancangan penyusunan peraturan pemerintah. 3. Menteri yang urusan pemerintahan di bidang hukum mengkoordinasikan rancangan PP. 4. Perancangan penyusunan peraturan pemerintah kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peraturan Presiden. Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah 1. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintahan non-kementerian oleh pengusul. 2. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan. 3. Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 4. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. 1. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, maka proses penyusunan adalah sebagai berikut. A. DPRD provinsi mengajukan rancangan kepada Perda dan kepada gubernur secara tertulis. B. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda provinsi. C. Apabila rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur menjadi Perda provinsi. Selanjutnya 2. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, maka proses penyusunannya adalah sebagai berikut. A. Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. B. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda provinsi. C. Apabila rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama, maka akan disahkan oleh gubernur menjadi Perda provinsi. Selanjutnya kita di sini akan membahas bagian G, yaitu peraturan daerah, kabupaten atau kota. Proses penyusunan peraturan daerah, kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten kota, maka proses penyusunan adalah sebagai berikut. DPRD kabupaten kota mengajukan rancangan Perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. B. DPRD kabupaten kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan Perda kabupaten kota. C. Apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, maka proses penyusunan adalah sebagai berikut. A. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan Perda kepada DPRD kabupaten atau kota. B. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan Perda kabupaten atau kota. C. Apabila rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama, maka akan disahkan oleh kabupaten atau kota menjadi Perda kabupaten kota. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas C, yaitu keketatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kita pasti tahu sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menaati peraturan pemerintah yang sudah dibuat untuk kita. Contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan setiap peraturan yang berlaku. 2. Menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Mendukung setiap upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai peraturan. 4. Melaporkan kepada pihak berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan.
5. Mematuhi peraturan lalu lintas seperti berkendara lajur yang benar, mematuhi lalu lintas, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. 1. Lingkungan keluarga. A. Bersikap sopan dan santun dalam keluarga. B. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. C. Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. D. Mematuhi nasihat orang tua. 2. Lingkungan sekolah. A. Disiplin dalam kegiatan sekolah. B. Mengenakan pakaian seragam sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Tekun belajar. D. Menjaga kebersihan sekolah. E. Membuang sampah pada tempatnya. F. Berperilaku baik dan sopan. G. Mengerjakan tugas. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. A. Tidak membuat onar, menghormati tata cara adat setempat, menjaga nama baik, peduli terhadap aturan yang ada di masyarakat, melakukan musyawarah di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, lingkungan negara, tepat waktu membayar pajak, mematuhi aturan apapun rambu lalu lintas, mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi, menyeberangi jalan di tempat penyeberangan, menjaga nama baik negara, menjaga rahasia negara, dan melaksanakan perundang-undangan yang berlaku baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau tulisan, mohon maafkan. Sekian, terima kasih.